Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan limpahannya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Siva Awalnisa Omgni, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Bersatu dalam Harmoni, Berkarya untuk Negeri, Membangun Insan Menjadi Cahaya Abadi. Hadirin yang berbahagia, terdapat sebuah negara bernama Indonesia. Negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Negara yang berdiri bukan hanya karena keseragaman, melainkan karena keindahan harmoni. Negara yang berdiri di antara pelangi keberagaman bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Dan kini izinkan saya bertanya, di manakah miniatur keberagaman tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, keberagaman tersebut dapat kita temukan dalam satu tempat yang bernama kampus. Kampus bukan hanya sekadar bangunan beton, bukan hanya ruangan yang berisi papan tulis yang dipenuhi dengan coretan. Kampus merupakan rumah kebinekaan, rumah keberagaman, rumah yang merajut berbagai perbedaan menjadi berkat persatuan. Rumah yang melahirkan insan-insan terbaik untuk menjadi cahaya abadi dalam negara. Hadirin yang berbahagia, kampus adalah ruang harmoni tumbuh dan bersemi. Di sanalah mahasiswa dari Papua bertemu dengan sahabatnya dari Aceh. Anak Toraja bersenda gurau dengan anak Betawi. Perbedaan bukan menjadi sekat, melainkan menjadi berkat. Bukan menjadi alasan untuk saling curiga, melainkan alasan untuk saling percaya. Disinilah harmoni dirajut dengan benang kebersamaan dan disulam dengan rasa cinta terhadap negara. Namun harmoni tanpa karya hanyalah nyanyian kosong. Kampus merupakan ladang subur bagi lahirnya karya-karya hebat dan nyata. Dari riset yang mengubah teknologi, dari pengabdian yang menyalakan desa-desa kecil menjadi terang benderang, dari gagasan mahasiswa yang mampu mengubah wajah dunia. Kampus bukan hanya sekadar mencetak sarjana, melainkan mencetak manusia yang berilmu, berkarakter, dan berjiwa pengabdian. Hadirin yang berbahagia, sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa adalah penggerak zaman, dimulai dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mempersatukan bangsa, bahasa, dan tanah air, hingga gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang meruntuhkan tirani demi terangkatnya demokrasi. Semua lahir dari kampus. Dan kini relevanlah perkataan Bung Karno yang melegenda.
Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan bukti betapa besarnya, betapa kuatnya kekuatan pemuda. Hadirin berbahagia, Bung Hatta pernah berkata, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir, melainkan awal terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah pesan kita bahwa sebagai mahasiswa, peran kita tidak hanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, melainkan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ki Hajar Dewantara pun mengingatkan kita tentang falsafahnya yang abadi. Ingarso Sumitolodo, Imadia Mangun Kurso, Tuthuri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Bukankah itu peran mahasiswa dalam setiap langkahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Raden Ajeng Kartini pun mengingatkan kita tentang kata-kata bijaknya yang dapat menyalakan semangat, terutama bagi kaum perempuan. Habis gelap, terbitlah terang. Kata-kata ini merupakan gambaran dari peran kampus. Dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu pengetahuan. Dari gelapnya perpecahan menuju terang benderangnya persatuan. Hadirin berbahagia, kita pastikan kampus dapat menjadi cahaya agar bangsa Indonesia tetap maju selamanya. Kita jaga persatuan mahasiswa agar Indonesia tetap dapat melangkah dengan gagahnya. Kita rawat harmoni jiwa dan raga bangsa agar tetap jaya selamanya. Kini kita semua berdiri dengan tegak, bersatu dengan harmoni, berkarya untuk negeri, membangun insan agar menjadi cahaya abadi. Karena kampus yang berdampak hari ini adalah ia yang akan melahirkan Indonesia yang berjaya esok hari. Hadirin berbahagia, izinkan saya menutup pidato ini dengan kata-kata singkat namun penuh dengan makna. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Mari kita tegakkan persatuan, kita jaga harmoni. Mari kita jadikan kampus sebagai mercusuar peradaban. Mari kita jadikan harmoni sebagai simbol persatuan. Dan mari kita jadikan karya sebagai bahasa pengabdian. Karena itulah, mari dengan segenap jiwa dan raga kita menjadi insan-insan terbaik agar dapat memberikan cahaya bagi negara, agar kita tetap abadi di hati bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.